Ya Tuhan, seperti lagu yang kami kumandangkan, ada banyak hal yang tidak kami mengerti apa yang terjadi di masa depan. Kami mendengar akan terjadi resesi dunia. Kami telah mendengar bahwa akan terjadi virus yang mematikan ke depan. Kami mendengar akan terjadi perang dunia ketiga terkait dengan konflik Timur Tengah. Ada banyak hal yang menggentarkan hati kami. Tapi satu hal yang kami tahu, ya Tuhan, Engkau memegang hari esok. Bila kondisi seperti ini boleh membuat kami semakin bergantung, berharap kepada Tuhan yang memimpin masa depan kami. Tatkala firman Tuhan dibaca dan direnungkan, ya Tuhan, bila Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci, menolong kami menangkap pesan firman-Mu, sehingga iman kami dikuatkan, kerohanian kami dibangunkan, dan kami menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Bahkan kami terus bergantung dan berharap kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan sabda-Mu, persiapkan hati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, maupun yang akan mendengarkan siaran ini melalui YouTube. Boleh sama-sama boleh berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebusan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Randy, dan staf pengembalaan, hamba Tuhan dan majelis jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini dengan tema yang sangat penting, yaitu bersandarlah kepadanya, bersandarlah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya akan bacakan sekali lagi apa yang sudah dibacakan tadi karena hanya 2 ayat dari firman Tuhan ini. Saudara, saya memperhatikan lagu-lagu yang dipersiapkan itu sangat-sangat cocok, menunjang tema yang akan kita khotbahkan pada pagi ini. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh tim ibadah dan sangat bagus sekali. Mari kita membaca sekali lagi ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang-orang yang membaca sabda Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah bagi orang kaya, orang yang mapan hidupnya, orang yang serba berkecukupan, apalagi berkelimpahan, untuk bisa percaya Tuhan. Itu tidak mudah. Kecenderungan orang yang hidupnya sukses dan mapan adalah tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena merasa, ya, tanpa Tuhan pun hidup bisa berjalan dengan lancar. Tanpa Tuhan pun mereka berkecukupan. Tanpa Tuhan pun bahkan mereka bisa hidup mewah dan berlimpah-limpah. Sehingga dalam hal ini mereka menganggap Tuhan itu hanya diperlukan oleh orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang banyak masalah dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang sudah oke hidupnya, nggak butuh Tuhan itu. Ya. Sehingga ya misalnya mereka sakit pun, mereka bisa berobat ke dokter yang terbaik. Bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi berobat ke Singapura, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, dan ke Cungko dan lain sebagainya. Enggak perlu Tuhan dong. Kalau perlu mau makan yang enak dan yang bergizi dan yang sehat, serba ada, apa yang kurang? Jadi kalau hidup seperti itu, untuk apa percaya Tuhan? Tuhan tidak perlu. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kondisi yang serba enak, serba mapan, serba mewah, membuat sebagian orang merasa Tuhan tidak perlu. Mereka tidak butuh Tuhan dalam hidup ini dan tidak perlu bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
saya makin mengerti dan memahami apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 19 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena kaya dia tidak bisa masuk surga, bukan. Tapi karena kekayaan itu sudah menjadi ilah baginya dan menggeser Tuhan, maka orang merasa tidak butuh Tuhan. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, Saudara, Amsal pasal 3, 5-6 ini yang kita baca, itu ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Salomo adalah raja yang sukses, Bapak Ibu sekalian. Seorang raja yang sukses dalam hidupnya. Dan ini sekaligus menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa hanya orang yang susah, hanya orang yang miskin yang perlu Tuhan. Ya, Salomo sadar betul bahwa kelimpahan materi tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati kepada dia. Karena manusia tidak hanya bisa dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat materi dalam hidupnya, yang tidak bisa memenuhi jiwa rohaninya secara materi. Nah, oleh karena itu pada saat ini mari kita menelaah apa yang diucapkan oleh Salomo pada saat ini. Yang pertama dia mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, Salomo adalah raja yang paling sukses dengan segudang prestasi dan pencapaian dalam hidupnya. Pada umumnya para pakar percaya bahwa Salomo lah yang menulis kitab Amsal ini. Ya. Dan siapakah Salomo? Dialah yang mewarisi dan melanjutkan tahta Daud anak ayahnya. Bahkan boleh dikatakan kerajaan Salomo jauh lebih agung, jauh lebih sukses, jauh lebih jaya dibandingkan dengan kerajaan yang dipimpin oleh Daud sebelumnya. Dan sangat banyak prestasi yang dicapai oleh Raja Salomo, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bait suci yang menakjubkan, arsitektur itu dibangun pada zaman Raja Salomo. Istana yang megah dibangun oleh Raja Salomo. Bahkan Alkitab mencatat, Bapak Ibu sekalian, Salomo itu memiliki 183.000 karyawan untuk membangun bait suci. Permisi tanya, siapa tokoh real estate dunia yang punya 183.000 karyawan? Enggak ada. Dan berhasil dengan arsitektur yang begitu rumit, karena rancangan kita tahu bait suci itu. 183.000 itu bisa saudara baca dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-5. Dan dengan berbagai prestasi dan reputasi yang ia miliki, seharusnya Salomo itu menjadi seorang yang begitu pede dengan dirinya. Sehingga cukup alasan kalau dia merasa tidak perlu Tuhan. Tidak perlu bersandar pada Tuhan, dia sukses kok. Tapi dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 Salomo dengan tegas dan dengan rendah hati mengatakan, oh jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, melainkan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini sangat menarik untuk kita analisa, Bapak Ibu sekalian. Salomo ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwa sesukses apapun seseorang hidupnya, sehebat apapun dan setinggi apapun jabatan seseorang, percayalah kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Karena sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia memiliki unsur dalam dirinya, unsur yang bersifat kekal, unsur roh yang tidak mungkin dapat dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Itu sebabnya seorang ilmuwan besar bernama Pascal pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia ada suatu kehampaan, ada suatu kekosongan, dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus sang juru selamat saja. Salomo sadar akan hal itu.
Saudara, pada bulan September yang lalu saya ada kesempatan pelayanan di NTT, terus ke Dili Timur Leste. Kami ada KKR besar di Soe, kota Soe, peringatan 59 tahun kebaktian, ada gerakan kebaktian kebanggaan rohani yang ada di NTT. Pada 59 tahun yang lalu pernah terjadi air menjadi anggur di sana. Ibu-ibu mengambil dari sumur, masuk dalam air dalam gentong, beberapa gentong. Mereka hari Minggu membawa perjamuan kudus, tapi mereka tidak punya anggur. Mereka berdoa dan mulai ada aroma dari gentong-gentong itu, bau anggur. Makin tajam, makin berubah merah, air menjadi anggur. Ya bisa dipakai sebagai perjamuan kudus. Kami pergi ke sumur itu dan kami melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Itu diperingati tiap tahun, ada KKR seminar, ada ribuan orang, 10.000 orang yang bisa hadir, dan saya diundang menjadi salah satu pembicara kemarin. Terus KKR sampai ke Timor Leste, ada banyak orang yang rindu akan firman Tuhan. Waktu saya balik dari Timor Leste ke Kupang, saya ketemu kawan saya seorang dokter gigi, dia mengatakan, bagaimana Pak Pendeta Tulai ya, sulit sekali menginjili kalau orang itu sudah mapan hidupnya. Punya gelar, hidup mewah, tidak mudah dia bilang. Oh, memang saya bilang. Tapi ada kala di mana orang sudah mentok hidupnya baru dia perlu Tuhan. Kalau dia merasa sadar. Dia mengatakan belum lama waktu beberapa yang lalu ada sebuah kapal mewah bersandar di Kupang. Dengan bangga pemilik dan nakoda kapal itu mengatakan kami bisa berlayar kemana saja dan menginjili. Apakah Anda percaya Tuhan? Enggak, saya tidak percaya Tuhan. Tambah Tuhan saya bisa berlayar. Tambah Tuhan saya punya kapal mewah, yacht, yang bisa ke sekeliling dunia. Coba memperkenalkan Yesus, ditertawakan. Tidak lama kemudian, ini beberapa tahun yang lalu ya, terjadi gelombang dan angin ribut yang begitu dahsyat, sehingga kapal itu terpukul, pecah, bahkan tenggelam. Dan nakoda serta pemilik kapal yang tak tahu hidup atau mati, tidak tahu rimbanya. Kalau orang itu masih hidup, maka bisa dipertanyakan kepada dia, apakah kemewahan, kekayaan, kenyamanan yang dimiliki bisa menyelamatkan hidupnya? Hidup yang sekarang pun tidak bisa diselamatkan, apalagi hidup yang kekal. Dan manusia masih menganggap dirinya sombong dengan ada kemampuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, Anda mungkin pernah mendengar cerita dokter yang sangat terkenal di Singapura ini. Anda boleh searching di YouTube, di internet, di Google. Ya, Dr. Richard Teo Keng Siang. Tadinya dokter mata, tapi dia beralih menjadi dokter kecantikan di Singapura dan menjadi dokter yang sangat tajir. Mempunyai rumah landed house di beberapa tempat. Singapura itu jarang orang landed house, punya landed house, rumah yang di atas tanah. Pada umumnya di apartemen. Itu pun apartemen mewah. Tapi dia bukan hanya apartemen, landed house beberapa. Kecuali orang itu betul-betul kaya baru mampu bisa membuat landed house di Singapura. Dokter kaya raya, mobil termewah apa di dunia yang tidak punya. Uang berlimpah, kekayaan melimpah, dan artis-artis kelas dunia pun, mungkin dari Hollywood pun ke sana. Dia terkenal dokter kecantikan yang begitu laris. Itu yang disenangi oleh wanita. Bagaimana mereka mempercantik diri. Dan temannya mengatakan, ayo ke kebaktian gereja. Sorry, saya nggak ada waktu. Saya sibuk sekali, pasien saya begitu banyak. Tapi kalau gereja butuh dana, kasih tahu saya. Ya kan, kasih tahu saya. Apapun yang Anda butuh kasih tahu. Ya boleh Anda mempersembahkan uang, tapi yang Tuhan butuh dirimu. Oh sorry, saya tidak ada waktu. So ketika dia merasa sakit di dadanya dan tembus ke belakang, cek ke dokter, dia terdiagnosa kena kanker paru-paru stadium 4 yang ganas. Tidak mungkin dia bilang, saya menjaga pola hidup sehat,
Saya makan sehat. Saya olahraga rutin 3 kali seminggu. Nggak mungkin. Saya merokok tidak, minum minuman keras tidak, saya hidup sehat. Cari second opinion, pergi ke dokter lain. Sama diagnosanya. Cancer stadium 4, kanker paru-paru. Dia mulai depresi. Dia mulai stres. Dan kondisi makin parah, makin parah. Kondisi seperti itu, teman yang mengunjungi dia, dan satu-satunya bisa menghibur dia adalah istrinya dan teman-teman yang dekat dengan dia. Dan mulai coba percaya Tuhan. Ya, urusan sembuh nomor 2, jiwamu perlu diselamatkan. Ya, dia kondisi seperti itu baru dia sadar dia butuh Tuhan. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat pribadi. Kondisi makin parah, makin parah, makin parah. Padahal dia bersaksi. Saya mendengarkan kesaksian dalam bahasa Inggris. Saya baru sadar sekarang ternyata harta benda tidak bisa menolong. Uang yang melimpah, mobil mewah, rumah mewah, apapun tidak bisa menolong. Saudara-saudara yang bisa menghibur dan menguatkan saya. Saya tahu umur saya tidak lama lagi. Ini menyadarkan kita, mari kita berbuat baik kepada sesama dan cepat-cepat mencari Tuhan. Karena dalam Yesus ada keselamatan. Puji Tuhan, ada akhir hidupnya dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat pribadi. Saudara, mari kita sadar bahwa hidup ini tidak bisa diandalkan dengan harta benda sendiri. Tetapi juga Bapak Ibu sekalian, percaya Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang menyenangkan, haleluya, puji Tuhan lancar. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita bisa percaya Tuhan, baru itu dikatakan iman. Ya. Saudara, seorang bernama Charles Spurgeon, ini adalah disebut dengan the Prince of Preacher di abad ke-19. Pangeran pengkhotbah mengatakan bahwa mempercayai Tuhan dalam terang itu mudah, tetapi mempercayai Tuhan dalam gelap itulah iman. Kalau orang dalam lancar menyanyi haleluya puji Tuhan, ya wajarlah. Tapi perkataan sulit sekali masa kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita menolak ajaran teologi kemakmuran yang mengatakan, oh kalau percaya Yesus tidak bisa sakit. Kalau percaya Yesus tidak bisa susah. Kalau percaya Yesus pasti sukses. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Saya percaya mujizat. Kadang-kadang karena iman kepada Kristus konsekuensinya mungkin kita menderita. Nah kalau kita menderita, masihkah kita percaya Tuhan atau kita meragukan Tuhan? Dalam kondisi sehat atau sakit, susah atau senang, kaya atau miskin, konsisten ikut Tuhan, itu iman yang sehat dan iman yang stabil. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam terjemahan Yunani di Alkitab Septuaginta, kata percayalah itu berarti trust, berserah atau bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, ada 3 unsur iman sebetulnya ya. Pertama, trust. Trust itu bukan hanya percaya tapi mengandung unsur bersandar, berharap kepada Tuhan untuk seluruh aspek hidup kita. Yang kedua, understand. Setelah kita bersandar kepada Tuhan, kita berusaha mengerti akan rencana Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, supaya iman kita teguh. Karena kalau cuma berkobar-kobar percaya, begitu goncangan terjadi, kita mulai goyah. Tapi kalau kita basic punya pemahaman yang bagus, apapun yang terjadi tidak menggoyahkan iman kita. Maka memahami sesuatu penting. Makanya PA perlu, seminar perlu, pemahaman Alkitab perlu supaya iman kita makin kuat. Tapi yang ketiga bukan hanya trust, understand, dan obey, tapi perlu taat kepada apa yang kita percaya, taat apa yang kita mengerti. Mengerti banyak tapi tidak taat untuk apa? Maka perlu obey, taat pada apa yang kita percaya dan apa yang kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, frasa yang mengatakan dengan segenap hati itu artinya apa? Saudara, yang pertama itu berarti bersandar kepada Tuhan tidak setengah-setengah, melainkan
dengan sepenuh hati. Tidak ada bagian dalam hidup yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Banyak orang hanya mempersilahkan Tuhan kalau rumah itu hanya di ruang tamu saja. Tidak ke dapur, tidak sampai tempat tidur, tidak sampai ruang-ruang gudang. Ya ini serah kepada Tuhan, yang ini jangan, ini yang saya kuasai ini. Tuhan mau supaya seluruh aspek hidup kita serahkan kepada Tuhan yang memegang hari esok kita. Itu artinya bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua adalah tidak ada saat di mana kita tidak berserah kepada Tuhan. Tidak ada detik di mana kita tidak bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya teringat suatu kisah tentang seorang putra mahkota di India bernama Bor Singh. Bor Singh ini satu-satunya anak yang bisa mewarisi tata papanya karena papanya sang raja sudah meninggal dunia. Ya mungkin baru umur 13-14 tahun. Tapi Bor Singh ini diam-diam sudah menjadi orang Kristen. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sedangkan untuk penobatan sebagai raja, di saat itu mereka harus kurang lebih 1 bulan dan dengan upacara penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi mereka mengetahui Bor Singh ini Kristen, mereka courting, diskon. Jangan 1 bulan, seminggu saja. Bor Singh, lupakan Yesusmu seminggu saja. Kamu akan dinobatkan sebagai raja, tapi ya kamu tahu lah ini upacara harus begini-begini, harus penyembahan bagaimana. Setelah selesai dinobatkan sebagai raja, kamu kembali jadi Kristen sekaligus sebagai raja. Kan bagus. Bor Singh mengatakan, sorry, saya sudah Kristen, tidak boleh pai-pai lagi. Aduh, jangan terlalu fanatik lah. Kan kami tidak melarang kamu jadi orang Kristen, sementara saja. Maaf, tidak bisa. Runding lagi, bukan seminggu, 5 hari. No, 3 hari, tidak. Runding lagi para pendeta-pendeta Hindu ini. Bagaimana? 1 hari saja. Oh, Bor Singh, lupakan Yesusmu itu 1 hari saja. Setelah itu kau dinobatkan menjadi raja sekaligus jadi Kristen. Kan bagus. Bor Singh mengatakan tidak. Runding lagi. 5 jam saja bagaimana? 1 jam bagaimana? Mereka mengatakan, kalau dia tidak mau, maka putra mahkota itu jatuh ke tangan orang lain. Pikirkan. Tidak. 30 menit. Bagaimana? Tidak. Gimana ya? Sekarang tawaran terakhir. Kalau tidak mau, sudah. Engkau tidak jadikan raja dan kerajaan itu jatuh ke tangan orang lain. 5 menit saja. Lalu dilakukan upacara penyembahan berhala. Lalu jadi raja sekaligus jadi Kristen. Bagaimana? Bor Singh berteriak, tidak. Apakah kamu kira Yesus itu seperti baju? Ya kalau saya perlu saya gunakan, kalau saya tidak perlu saya tanggalkan. Tidak. 1 kali saya ikut Yesus, selama-lamanya saya ikut dia. Dengan keteguhan iman daripada Bor Singh ini, Anda tahu dia tidak diangkat sebagai raja. Tetapi ribuan orang dari suku itu bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan menjadi Kristen. Salah satu di suku itu yang saya temukan adalah seorang bernama Robert Confield, anggota daripada The Billy Graham Associate Evangelistic, orang India, Dr. Robert Confield. Saya dari suku itu, dia mengatakan. Seorang putra mahkota yang bertekad ikut Yesus. Tidak 1 detik pun dia menyangkal Yesus. Maka akibatnya ribuan orang menjadi Kristen dari suku itu. Mungkin kita mengatakan, pai-pai sementara, dia besok juga bertobat, enggak apa-apa. Ini orang Kristen sejati. Dia tidak menyangkal Tuhan sedetik pun. Dan yang ketiga berarti jangan punya iman yang sinkritis. Sinkritis artinya apa? Iman gado-gado. Percaya Tuhan, percaya juga kepada dukun. Minta pendeta doakan, minta dukun baca-baca.
Di antara kita mungkin tidak ada yang seperti itu. Tapi sinkritis itu berarti bahwa ada sesuatu yang kita harapkan di luar Tuhan. Saudara, di kota Toli-Toli di Sulawesi Tengah ada seorang bapak diinjili oleh teman saya. Om, dia seorang encek gitu ya. Sudah om, enggak usah begini saja. Diinjili oleh teman saya. Puji Tuhan, om ini bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Kira-kira sebulan kemudian pendeta mencoba mengevaluasi, datang ke rumahnya, bagaimana perkembangan imannya. Puji Tuhan, ada perubahan. Ada gambar Tuhan Yesus yang digantung di dinding rumahnya. Tapi di samping itu juga ada Pak Kua, Dewi Yin Yang dan macam-macam. Pak, sekarang Bapak sudah Kristen, yang ini tidak boleh. Kenapa cuma ditempel semua di situ? Emang sengaja saya gantung semua di situ, dia bilang. Tidak boleh, sekarang Yesus ya cuma satu Yesus, tidak boleh yang ada lain-lain. Sengaja memang saya tempel semua di situ supaya mereka kerjasama jaga saya. Ini orang baru percaya maklum. Kalau punya iman seperti itu, kita maklum. Tapi kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, masih punya iman gado-gado, itu perlu dipertanyakan. Ibarat orang minum madu dengan racun, tahu? Minum madu sehat tidak? Sehat dibandingkan gula, ya, madu sehat ya. Kalau minum racun, mati tidak? Mati. Lalu racun 1 gelas, madu 1 gelas dicampur. Minum, hidup atau mati? Percaya kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya, itu jelas firman Tuhan. Percaya kepada yang bukan Yesus, beroleh kematian kekal. Yesus juga percaya, ini juga percaya. Bayangkan sekarat imannya. Jangan punya iman gado-gado. Iman sinkritis. Satu kali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Saudara, kalimat berikutnya yang kita perhatikan adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, frase ini menantang kita untuk mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Pemahaman kita terbatas, penuh dengan prasangka, kesalahan dan seringkali dipengaruhi oleh dosa. Dan banyak orang mencoba mengandalkan logika, pengetahuan, atau pengalaman pribadi dalam menganalisa atau memikirkan semua dalam hidup ini. Firman Tuhan mengingatkan bahwa itu tidak cukup. Orang yang terlalu mengandalkan pertimbangan, pikiran, akal budi ya, untuk menilai segala sesuatu adalah orang yang sombong dan bahwa pikirannya itu terbatas, dia tidak sadar. Pikiran manusia itu terbatas. Seorang bernama pikiran dan logika manusia itu sudah terkontaminasi oleh dosa dan sangatlah terbatas, karena itu jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Yang kedua adalah pengetahuan dan pengalaman manusia itu tidak memadai untuk mengerti banyak hal. Seorang penafsir Alkitab bernama Matthew Henry mengatakan satu kalimat begini, kita tidak boleh dalam kesombongan pemahaman kita sendiri, berpikir bahwa kita bisa mengatur diri kita sendiri dan kepentingan kita tanpa bersandar kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam hidup banyak dari kita yang seringkali merasa cukup pandai, cukup banyak pertimbangan logika, dan tidak bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar yang mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Tidak berarti bahwa setelah percaya Tuhan kita harus buang semua pikiran kita. Karena iman itu tidak membunuh rasio. Tuhan pasti menghendaki kita menggunakan secara maksimal rasio dalam menjalani hidup ini. Tapi harus diakui rasio kita telah terkontaminasi oleh dosa. Rasio manusia mengalami distorsi karena dosa. Yang sudah pasti
tidak mengerti 100% akan kehendak Tuhan. Orang Kristen harus rasional, tapi jangan menjadi orang rasionalis. Percaya Tuhan tidak berarti membunuh rasio, tapi menggunakan rasio secara maksimal untuk mengerti di bawah otoritas Tuhan. Jadi begini, kalau kita mengandalkan rasio begini maksudnya, segala sesuatu yang kita tidak anggap tidak masuk akal, kita tidak mau percaya. Tidak semua hal perkara rohani kita bisa masuk akal kita. Contoh, darah Yesus menyucikan dosa. Coba cek di laboratorium, ada unsur apa darah suci dosa? Ilmu pengetahuan tidak mesti mencapai itu. Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Omong kosong, mana ada perawan bisa hamil. Itu tidak bisa, ilmu pengetahuan tidak bisa mencapai itu. Itu hanya iman dan firman Tuhan yang kita harus tunduk kepada otoritasnya. Disitulah rasio manusia harus tunduk kepada kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, ada seorang pinter sekali namanya Lee Strobel. Ya. Ini adalah contoh orang sukses yang sangat rasional. Pada awalnya dia tidak percaya Tuhan, tapi kemudian berbalik ya kepada Tuhan setelah ia mengalami banyak kebuntuan dalam hidupnya. Nah, Lee Strobel ini seorang jurnalis investigasi yang pemenang penghargaan The Chicago Tribune ya, dan seorang ateis yang sangat skeptik ya, dengan kehidupan yang mapan, karir yang bagus, yang sukses, dan keluarga yang terlihat ideal. Dia merasa dia tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Namun ketika istrinya menjadi orang percaya, ketika istrinya percaya Tuhan Yesus, Lee Strobel memulai perjalanan untuk membuktikan bahwa iman Kristen itu salah menurut dia. Dalam perjalanannya ia menemukan bahwa semua argumentasi yang dia kumpulkan untuk menolak Tuhan akhirnya justru memperkuat keyakinan bahwa Tuhan itu nyata dan ada. Ada satu kalimat yang tulis dalam bukunya, dia mengatakan apa? Saya berusaha untuk membantah kekristenan. Dan melalui proses saya diyakinkan bahwa kekristenan itu nyata benar. Ketika saya membuka hati saya kepada Allah, saya menemukan sesuatu yang tidak pernah saya capai dengan kemampuan saya sendiri, yaitu damai sejati dan sukacita. Pengakuan dari seorang ateis, hanya betul-betul mengatakan dia tunduk kepada firman Allah bahwa Tuhan itu benar adanya. Meskipun Lee Strobel memiliki kehidupan yang penuh kesuksesan, dia menyadari bahwa logika manusia dan pengetahuan manusia dan kekayaan itu terbatas adanya, sehingga dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, benarlah apa yang Amsal katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, salah satu ciri orang Kristen dewasa itu adalah orang Kristen yang semakin bergantung kepada Tuhan. Saya mau tanya, apa bedanya orang yang dewasa jasmani dengan orang yang dewasa rohani? Persamaan sih pasti ada persamaan, tapi ada perbedaan. Saudara, apa beda dewasa jasmani dan dewasa rohani? Orang yang dewasa jasmani makin dewasa, makin independen, makin mandiri. Seorang anak waktu masih kecil mandi dimandiin, makan disuapin, pakai baju dipakein. Udah makin besar, mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, ke sekolah bisa pergi sendiri. Makin besar, apalagi sudah menikah, nggak lagi bergantung pada orang tua, udah bisa mandiri ekonominya. Jadi makin dewasa seseorang, dia makin mandiri. Berbanding terbalik dengan orang yang dewasa rohani. Makin dewasa rohani seorang, maka dia makin bergantung kepada Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Itu ciri orang yang dewasa rohani. Makin orang dekat dengan Tuhan, dia makin menyadari betapa rapuh hidup ini. Betapa tidak layak. Saya bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan untuk hidup saya.
Bahkan kelihatan kalau orang itu kurang berdoa, tidak butuh Tuhan, itu rohaninya lagi rendah sekali. Bagi orang yang dewasa rohani, oh dia terus bergantung, dia berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Biar kita menjadi orang yang dewasa rohani, yang makin terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika seorang menghadapi berbagai pergumulan hidup, lalu dia berdoa atau menyerahkan pergumulan tersebut kepada Tuhan, kadang tidak serta-merta kondisi berubah, teratasi karena doa, enggak juga. Namun orang yang berserah kepada Tuhan ada suatu keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia, meskipun kondisi tidak berubah. Tapi diri kita berubah, kita makin kuat otot rohani kita makin bergantung kepada Tuhan. Saudara, ada 2 kapten kapal. Yang pertama, kapten kapal yang berserah kepada Tuhan, ya bergantung kepada Tuhan. Saudara, yang pertama ini kapten kapal pertama tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan cuaca, ya, dan segala sesuatu di laut. Jadi sebelum berlayar dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan perjalanan kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Dan selama ada badai dia tetap tenang. Makin badai menerpa, dia sudah berdoa, dia tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kondisi tetap tidak berubah, badai tidak berhenti, tapi dia ada ketenangan. Dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Ketika kapal terombang-ambing, dia tetap berpegang pada peta dan arahan yang diberikan Tuhan. Dan meskipun perjalanan sulit, pada akhirnya dia mencapai pelabuhan dengan selamat. Beda dengan seorang kapten lain yang tidak bersandar kepada Tuhan. Kapten ini berpikir bahwa dia sudah cukup berpengalaman dan memiliki semua keterampilan untuk melakukan pelayaran di laut, karena dia tidak perlu berdoa dan tidak mencari arahan dari Tuhan. Dia merasa bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Ketika badai datang, dia menjadi panik dan membuat keputusan-keputusan yang tergesa-gesa. Dia mulai menyalahkan orang lain di sekitarnya. Pada akhirnya dia kehilangan arah dan kapal itu hilang kendali dan terdampar di tengah lautan. Dan dia makin panik hidupnya. Dua-duanya berpengalaman. Dua-duanya orang yang sama-sama punya sertifikat atau license menjadi kapten. Tapi yang satu bersandar pada Tuhan, yang satu tidak. Saudara, orang yang bersandar kepada Tuhan tetap tenang dan penuh dengan harapan. Meskipun cuaca tidak berubah, meskipun kondisi tidak berubah, tapi dia tahu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Orang yang tidak bersandar kepada Tuhan akan mudah panik, cemas dalam hidupnya, dan membuat keputusan-keputusan yang salah. Karena mereka apa? Karena pertimbangan mereka terbatas. Saudara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ayat ini mengajarkan prinsip hidup yang penting tentang bersandar kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Akuilah dia dalam segala lakumu. Saudara-saudara, ini mengakui Tuhan dalam segala aspek hidup kita berarti apa? Menyadari, menghormati, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saudara, banyak orang buat keputusan-keputusan yang karena mereka sudah punya pengalaman, apalagi sudah pendidikan tinggi, maka mereka semua keputusan yang mereka mengandalkan pikiran mereka, menganggap sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, pada akhirnya banyak hal yang mereka temukan dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena pikiran mereka yang mereka andalkan saja. Kita diajarkan untuk tidak memisahkan hidup kita yang jasmani, yang rohani. Kadang-kadang orang ada dikotomi, Bapak Ibu sekalian. Dikotominya begini. Kalau yang masalah bisnis, masalah pekerjaan itu jasmani itu. Nah, kalau pelayanan penginjilan, mission trip, gereja itu rohani. Enggak.
Seluruh aspek hidup kita adalah hidup rohani sebetulnya, yang dimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seorang yang bernama Matthew Henry mengatakan, akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, artinya lah apa? Jadikan Dia sebagai penuntunmu dalam semua usahamu, dalam semua rencanamu. Andalkan pemeliharaannya dan untuk kebantuan, keberhasilan dan hasilnya. Ketika kita menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan kita, kita mengandalkan hikmat-Nya untuk membimbing kita setiap langkah. Saudara, Matthew Henry menegaskan bahwa ketika kita menjalankan kemuliaan Tuhan, tujuan utama kita adalah kemuliaan Tuhan, kita akan bergantung pada kebijaksanaan-Nya untuk membimbing hidup kita. Maka dikatakan Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, Charles Spurgeon sekali lagi mengatakan, mengakui Dia berarti menaatinya, tunduk kepadanya, mengikutinya dalam segala hal, dan menjadikan Dia yang pertama dan terakhir dalam semua tindakan kita. Intinya adalah seluruh aspek hidup kita Tuhanlah yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Saudara, Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri khotbah ini saya ingin mengisahkan suatu cerita. Ini pun saudara bisa googling. Saudara, seorang yang salah satu orang kaya di Amerika pada zamannya, John Rockefeller. Salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki perusahaan raksasa minyak, yaitu Standard Oil di Amerika Serikat. Dia seorang yang mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Selama sampai 50 tahun dia mengabaikan Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi setelah umur 50 dia mengalami satu sakit yang berat sekali, yang susah untuk disembuhkan. Lalu melalui penginjilan seorang teman, Rockefeller sadar bahwa hidupnya ini tidak berarti tanpa Tuhan. Singkat cerita, Roh Kudus bekerja, menjamah hatinya, sehingga John Rockefeller bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saudara, ajaib sekali setelah dia percaya Tuhan, dia ingin mengatakan, saya ingin mempersembahkan harta saya untuk sosial, untuk penelitian, untuk ini dan itu. Dan menakjubkan sekali setelah itu dia mengalami kesembuhan total, dan dia berjanji semua yang ada pada dia gunakan, bukan semua, tetapi sebagian besar yang ada pada dia gunakan untuk kemanusiaan, bahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu dia mengatakan apa? Ada satu kalimat yang indah, dia mengatakan begini, saya telah belajar untuk berjalan bersama Allah, bukan menentang Allah. Itu menghabiskan waktu saya setengah abad, sampai akhirnya saya menemukan damai sejati di dalam Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya membuktikan bahwa kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Dan puji Tuhan, orang-orang seperti John Rockefeller sadar bahwa percaya kepada Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Karena Alkitab mengatakan apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Seluruh dunia pun kita miliki, tanpa Kristus kita binasa. Harta Sultan Hasan Bolkiah Anda punya. Harta Ratu Elizabeth Anda punya. Harta Bill Gates Anda punya. Tapi tanpa Yesus kita binasa. Suatu hari saya melihat kantor Bill Gates 35 km dari kota Seattle di Amerika Serikat. Satu kota itu kantornya Microsoft semua, pantas orang ini menjadi orang terkaya di dunia waktu itu. Sekarang ada orang yang lebih kaya lagi. Terlintas firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Seluruh dunia pun Anda miliki, tanpa Yesus Anda binasa. Saudara, saya
sudah 2 tahun emeritus. Dan tugas saya pergi ke pedalaman. Saudaraku sekalian, jangan tukar Yesus dengan harta yang tidak seberapa. Jangan tukar Yesus dengan teman hidup yang tidak seiman. Nah, kita mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Tanpa Kristus ada binasa. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bersandarlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan dengan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kepuasan kita bukan dalam hal-hal lahiriah, tapi dalam firman Tuhan, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah berkorban bagi kita semua, yang telah bangkit pada hari ketiga, dan dalam namanya ada jaminan keselamatan kehidupan kekal bagi orang percaya. Seperti saya katakan tadi dalam doa saya, saudara, ada banyak isu-isu yang tidak menentu. Kita tidak tahu bagaimana setelah presiden dilantik. Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi. Kita tahu ada isu yang mengatakan bahwa ada virus yang lebih mematikan lagi dari COVID-19. Karena orang-orang itu dengan demikian mereka akan menjual antivirus, dan itu adalah suatu bisnis besar untuk seluruh dunia. Sekaligus juga ingin supaya penduduk dunia ini dikurangkan, dimatikan. Belum lagi masalah Timur Tengah yang terus perang-perang yang tidak ada henti-henti. Kita terus berdoa untuk orang Israel. Berdoa supaya peperangan itu bisa berhenti, jangan terjadi perang dunia ketiga. Karena kalau nuklir itu bisa diledakkan, maka terjadi nuclear winter. Musim dingin nuklir seluruh dunia dilanda, dan itu orang akan menderita dengan radiasi nuklir yang menderita ya kalau cepat mati, tapi itu penderitaan yang luar biasa. Orang bisa bayangkan, para ahli mengatakan itu mengerikan. Supaya orang-orang itu diberikan kewarasan. Jangan sampai karena marah, jengkel, udahlah kita mati sama-sama. Itu bahaya sekali. Tetapi kita tahu, seperti yang kita katakan, nyanyian tadi mengatakan, kita tidak tahu hari esok, tapi yang kita tahu Tuhan memegang hari esok kita. Tuhan kita memberkati kita sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa dalam hati kita. Katakan, Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya kurang bersandar kepada Tuhan. Saya bersandar pada pengertian saya sendiri, dan mulai saat ini saya ingin bergantung kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam apapun juga itu. Dengan demikian, Tuhanlah yang menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian akan ditambahkan kepadamu. Mohon Pendeta Kui Moili berdoa untuk kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Oh, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, satu-satunya pengharapan dan penolong dalam setiap masalah pergumulan kami. Sehingga kami tetap perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah apapun di dalam kehidupan kami. Kami tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Seperti kebenaran firman-Mu dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memampukan kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tulai yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan, secara khusus pelayanan beliau memberitakan Injil
dari satu daerah ke daerah yang lain, dan dimanapun Tuhan menempatkan beliau, biarlah ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Yan Fantius Tulai yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan Bapak. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan pujian yang keempat. Ku bersandar pada yang kekal. Minta untuk MC boleh singer untuk membantu di dalam bersama-sama kita mau menaikkan pujian yang keempat. Ku bersandar pada yang kekal. Dan bahagia pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar hutan tumbuhan tebu, sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Ayat yang kedua. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar hutanku kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar hutanku kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah janji kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini
meneguhkan iman setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi biarlah jemaat kembali diingatkan di tengah masalah dan pergumulan mereka. Tuhan menyertai, menolong, dan bahkan memegang tangan setiap jemaat melewati masalah demi masalah dengan kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah setiap jemaat di tengah masalah dan pergumulan yang mereka alami, sekali lagi mereka boleh melihat dan mengalami siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu semakin meneguhkan iman mereka untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Hamba-Mu saat ini juga berdoa di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Biarlah setiap jemaat-Mu tetap mengalami akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja dan berusaha. Apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan limpah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati secara khusus jemaat. Bagi yang memiliki anak, Tuhan berkati. Dalam anak-anak yang masih studi, Tuhan berkati dalam studinya. Yang bekerja, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya. Dan yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati dalam keluarga mereka, supaya senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita yang menetap. Dan pada akhirnya kami semua mau menyerahkan hari lepas hari kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, menyertai, memberkati, dan Tuhan kembali mengumpulkan kami pada minggu yang akan datang di rumah-Mu ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa-doa dan permohonan kami. Tuhan memberkati dan Tuhan menyempurnakan doa-doa ini, seperti Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Angkatlah kedua tangan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
dan terimalah berkah dari Allah Bapa Tuhan kita, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh dan berdoa masing-masing, ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.